Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan buku yang ada di hadapan kita bersama, Pedoman Dasar Islam atau Prinsip Dasar Islam, dan hari ini kita masuki pada pembahasan prinsip yang ke-10 di halaman 161. Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kewajiban umat Islam adalah ittiba', mengikuti agama Islam yang sempurna ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Dan ini merupakan akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa agama Islam sudah sempurna dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sempurna, artinya tidak perlu penambahan lagi, tidak perlu pengurangan lagi, apalagi modifikasi. Karena kalau masih menganggap bahwa syariat ini perlu ditambah atau dikurang, ini nggak perlulah, ini nggak relevan lah, harus kita sesuaikan dengan zaman kita, masa kita, tempat kita lah, berarti dia telah berbuat yang tidak baik. Berarti dia telah tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan sudah sempurna, dia mengatakan belum, masih butuh penambahan atau pengurangan atau perubahan. Maka ini merupakan su'u adabin ma'allah. Sikap seperti ini merupakan sikap yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau masalah dunia, mau antum modifikasi, mau antum kurang, mau antum tambah, enggak masalah. Ya, kita beli 1 unit sepeda motor ya, baru dari dealer. Kemudian kita tambahi yang perlu kita tambahi, kita kurangi yang perlu kita kurangi, nggak masalah, ya. Atau diganti bahkan nggak masalah. Tapi kalau untuk urusan agama, ya tidak demikian. Karena kalau diyakini bahwa boleh ada penambahan, boleh ada pengurangan, boleh ada perubahan, hasilnya agama ini tidak menjadi sesuatu yang paten, ya. Tidak menjadi sesuatu yang konsisten. Agama ini justru menjadi sesuatu yang inkonsisten. Sebagaimana agama-agama sebelum agama Islam ini diubah-ubah, diotak-atik oleh tangan-tangan kotor manusia sesuai kepentingan mereka masing-masing. Adapun Islam tidak demikian. Dia tidak boleh diubah-ubah dan tidak bisa diubah-ubah, diotak-atik, ditambah atau dikurang, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan sudah sempurna. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat ini.
tatkala Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan dianugerahkannya agama Islam ini buat kita, kemudian disempurnakannya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar sempurna, sungguh ini merupakan nikmat di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Di mana kita jadi tidak perlu mencari-cari jalan hidup yang lain. Kita jadi tidak perlu mencari-cari pedoman hidup yang lain di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi cari-cari cara untuk menjadi orang baik. Lakukan saja apa yang Islam arahkan, kita jadi orang baik. Tidak perlu lagi berimprovisasi ya di dalam berakhlakul karimah. Kenapa? Karena sudah diajarkan oleh Islam. Dan ini merupakan satu akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim, oleh setiap mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, paling sempurna bagi kehidupan seseorang. Dengan Islam dia akan mendapatkan apa yang maslahat buat dia. Dengan Islam juga dia akan terhindar dari hal yang memadharati dirinya, dari hal yang membahayakan dirinya. Ya, beberapa hari terakhir ini kan lagi viral ya, pernyataan dari seorang pendeta, seorang pastor ya, yang dia mengakui dia bersyukur hidup di Indonesia yang mayoritas didominasi oleh orang-orang Islam. Sekitar 87% umat Islam di Indonesia. Dia bilang mungkin kalau agama mayoritas bukan Islam di Indonesia ini, ya nggak mustahil sudah habis ya keluarga kita, anak kita, generasi kita dengan propaganda orang-orang LGBT itu. Ya, tapi alhamdulillah Islam senantiasa berusaha memerangi penyimpangan-penyimpangan semacam itu hingga tidak ada ya orang Islam yang masih lurus akidahnya, apalagi manhajnya, meyakini akan kehalalan praktik yang demikian. Hatta mereka-mereka yang enggak semanhaj dengan kita, ya, mereka-mereka yang enggak salafi katakanlah begitu, untuk masalah keharaman LGBT kita sepakat, ya, kita sepakat. Insyaallah enggak ada satu alim ulama pun, ya, entah di Indonesia, entah di luar negeri, yang mengatakan halalnya perbuatan tersebut. Ya. Lain halnya dengan pemuka agama di agama sebelah, ya. Bahkan sudah berani mengatakan, bahkan sudah berani meresmikan pernikahan sesama jenis. Ya, maka ini menjadi satu bukti yang paling nyata yang ada di hadapan kita bahwa memang Islam adalah agama yang benar-benar sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala hingga tidak perlu diotak-atik lagi, tidak perlu ditambah lagi, ya. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengomentari ayat ini. Beliau berkata, "Fa kullu mutakallifin yaz'umu annahu la budda lin-nasi fi ma'rifati aqaidihim wa ahkamihim ila 'ulumin ghairi ilmi al-kitabi was sunnah min ilmi al-kalami wa ghairihi fa huwa jahilun mubtilun fi da'wah qad za'ama anna ad-din la yakmulu illa bima qalahu wa da'a ilayhi wa hadha min a'zami adh-dhulmi wat tajhili lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, setiap orang yang memaksakan diri berpikiran bahwa kita sebagai manusia butuh petunjuk lain dari selain Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu filsafatkah, ilmu kalamkah, atau apapun itu, maka sesungguhnya ya dia adalah orang yang jahil, dia adalah orang yang keliru besar di dalam klaimnya, di dalam pernyataannya itu, dan dia berarti di waktu yang bersamaan telah melakukan kejahatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kejahatan itu? Menganggap bahwa Allah tidak becus
di dalam memberikan aturan hidup kepada manusia. Sehingga dia pikir perlu ditambah, sehingga dia pikir perlu dikurang, sehingga dia pikir perlu dimodifikasi. Maka orang-orang yang meyakini bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala ini perlu ditambah, dikurang atau dimodifikasi, disesuaikan dengan masa atau tempat, dia adalah orang yang sangat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna ar-rasul khana risalatan. Atau kama qala rahimahullah taala. Barang siapa yang meyakini, menganggap bahwasanya di dalam agama ini ada bid'ah yang baik, yang bolehlah dilakukan begitu, padahal tidak ada ajarannya dalam Islam, tidak ada landasannya sama sekali, ya, maka sungguh berarti di waktu yang bersamaan dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerasulannya sendiri. Seakan-akan dia mengatakan, "Ih, bagus loh, kok enggak diajarkan sih sama Rasul?" Ya. Ini luar biasa mendekatkan diri kita kepada Allah loh, kok enggak disampaikan oleh Rasul? Seakan-akan lisanul halnya berkata begitu. Seakan-akan sikapnya berkata begitu, walaupun secara lisanul maqal, ya secara tersurat dia tidak mengatakan seperti itu, tapi sikapnya menunjukkan seakan-akan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak benar-benar menyampaikan semua hal yang perlu kita butuhkan. Entah karena Rasul enggak tahu, dan itu enggak mungkin. Entah karena Rasul tahu tapi disembunyikan, dan itu juga enggak mungkin juga. Ya. Makanya di antara hal yang sering dipakai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, penjelasan begitu maksudnya, untuk mengkanter atau menyanggah, ya, perbuatan-perbuatan yang diada-adakan di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasanya pertanyaannya akan sama. Siapakah yang lebih paham terhadap kemaslahatan kita semua? Anda atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti kemungkinan besar dia akan mengatakan Rasulullah SAW lebih paham daripada saya. Taib. Rasulullah SAW kenapa enggak menyampaikan? Kalau memang perbuatan yang Anda anggap ini baik, kenapa beliau enggak menyampaikan? Apakah beliau enggak tahu? Oh, enggak mungkin bilang enggak tahu. Ya, dia enggak mungkin berani nekat jawab, "Ya, Rasul enggak tahu lah, saya tahu." Oh, nekat. Enggak akan mungkin berani bilang begini. Ataukah mungkin Rasul tahu tapi Rasul menyembunyikannya? Ini juga enggak mungkin. Nah, terus apa dasar kamu melakukan hal ini kalau Rasulullah SAW sama sekali tidak melakukannya? Beliau tidak menganjurkannya, tidak mencontohkannya, apalagi sampai memerintahkannya, ya. Maka orang yang menganggap bahwasanya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu butuh petunjuk lain, butuh pedoman lain selain Al-Quran dan As-Sunnah, sungguh dia telah, ya, beradab buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin. Ini menunjukkan Islam ini sempurna. Kenapa? Karena Rasul dijadikan sebagai penutup para nabi sekaligus penutup para rasul, dan arti penutup itu adalah pamungkas. Sesuatu yang menjadi penutupan itu harus sempurna. Kalau manusia, ya, melakukan penutupan mungkin saja nggak sempurna, namanya manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menutup pasti sudah sempurna. Ya. Karena kalau belum sempurna nggak akan ditutup kerasulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau agama petunjuk ini belum sempurna, kenabian nggak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya kenabian dan kerasulan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan sudah selesai. Nggak akan ada lagi seorang nabi atau rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan ada lagi kitab yang akan Allah turunkan. Artinya apa? Ya sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk jin dan manusia, bagi seluruh bangsa. Tidak hanya pada bangsa tertentu saja. Nabi Musa alaihissalam misalnya, ya,
diutus khusus untuk Banu Israel. Ya. Makanya ketika awal mula perjumpaan antara Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam, Musa memperkenalkan dirinya, saya adalah Musa. Khidir balik bertanya, Musa Bani Israel? Kamu Musanya kalangan Banu Israel, begitu. Artinya apa? Beliau diutus untuk Banu Israel. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diutus untuk seluruh bangsa, seluruh umat, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Sehingga tidak ada yang halal kecuali telah beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan. Dan tidak ada agama kecuali yang beliau syariatkan. Yang halal ya adalah yang beliau halalkan. Yang haram adalah yang beliau haramkan. Sudah, kita nggak perlu lagi ya menambah-nambah atau mengurangi. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali, ya. Kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang kontradiktif, ya, sama sekali tidak ada. Terus kalau ternyata seakan-akan dijumpai terjadi kontradiktif pada kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap kita, ya? Para ulama, ya, di dalam menyikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya kontradiktif, ya, bahkan ulama pun berbicara itu tetap menggunakan adab. Hadis yang secara zahirnya itu maksudnya apa? Sekilas tampak kontradiktif, ya. Jadi ulama tuh enggak mengatakan hadis yang kontradiktif langsung, al-ahadits al-mutanaqidah misalnya. Hadis-hadis yang saling kontradiktif, enggak mungkin ulama berkata begitu. Saking beradabnya para ulama kepada Nabi SAW, mereka mengatakan al-ahaditsul lati zahiruhat tanaqud. Hadis-hadis yang sekilas tampak kontradiktif. Kalau sekilas berarti masih bisa diulik lagi untuk mencari jalan tengah supaya hadis itu tidak kontradiktif, ya. Maka para ulama mengambil satu metode al-jama'. Itu mengkompromikan antara hadis yang zahirnya kontradiktif, sehingga setelah dikompromikan tidak lagi tampak kontradiktif itu, tidak lagi mengesankan ada lagi kontradiktif antara satu hadis dengan hadis yang lain. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia wudu lagi. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia wudu lagi. Berarti wudunya batal enggak? Kalau disuruh wudu lagi, batal. Poin pertama kita dapat, ya, wudu menyentuh kemaluan menyebabkan batalnya wudu. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang hukum menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hal huwa illa bud'atun minka. Kemaluanmu itu kan seperti anggota tubuhmu yang lain. Telinga misalnya, hidung misalnya. Kamu pegang telinga, batal enggak wudunya? Enggak. Telinga sama-sama anggota badan, kemaluan juga sama-sama anggota badan. Nah, hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan atau tidak membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Sekilas terjadi apa? Kontradiktif atau kontradiksi, ya. Maka lagi-lagi ulama mengatakan zahiruhat tanaqud, yang sekilas tampak kontradiksi. Jalan tengah yang diambil, ya. Apa jalan tengah itu? Yang membatalkan wudu adalah yang menyentuh kemaluan secara langsung, tanpa ada penghalang seperti kain misalnya, atau yang menyentuh kemaluan dengan syahwat. Ini membatalkan wudu, ya. Adapun yang menyentuh kemaluan dengan adanya penghalang berupa kain, pakaian kita, dengan tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ini rinciannya. Nah, kalau sudah dirinci begini, jadi kontradiksi lagi enggak? Kesannya tidak lagi. Ini adab ini para ulama, ya. Saking menjaganya mereka terhadap keyakinan bahwa hadis Nabi enggak mungkin kontradiksi, enggak mungkin. Mereka cari jalan tengah, ya, mereka cari jalan tengah. Kalau enggak ada jalan tengahnya, maka apa? Dicari solusi yang kedua, yaitu an-nasakh wal mansukh, ya. Menghapus salah satu hukum dan memberlakukan hukum yang lain. Dengan cara seperti apa? Dengan cara melihat historinya, ya.
masa periwayatannya lebih dulu mana. Kalau nggak bisa dijamak maka dinasakh. Dinasakh itu satu diambil, satu dibatalkan. Yang dibatalkan yang mana? Berita yang datang lebih dulu. Yang diberlakukan yang mana? Berita yang datang belakangan. Ya. Dan itu kan juga berlaku di dalam keseharian kita. Ya, kita dapat berita dari perusahaan sebulan yang lalu misalnya bahwasannya Idul Adha besok ini libur 2 pekan. Sebulan yang lalu misalnya. Berita itu ada dan diverifikasi oleh perusahaan itu berita yang resmi. Seminggu yang lalu kita dapat berita dari perusahaan juga, terverifikasi juga bahwasanya Idul Adha liburnya cuma 3 hari misalnya. Mana yang dihapus? Berita yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ya. Yang kedua yang berlaku. Nah, itu ya salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kontradiksi karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara berdasar hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan tidaklah lain merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Al-Qur'an ini merupakan kitab yang paling sempurna. Tidak ada yang meragukan kesempurnaan Al-Qur'an kecuali karena kedengkian dia. Kecuali karena kotornya diri dia, ya sudah berlumuran dosanya dia hingga dia tidak bisa memandang kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Dianggapnya yang benar sebagai kesalahan, kesalahan dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Tapi siapapun yang mau mentadabburi Al-Qur'an, mau merenungi Al-Qur'an dengan insaf, ya, dengan sportif, ya, tanpa ada ta'assub, tanpa ada fanatisme, pasti dia akan mendapati Al-Qur'an merupakan sesempurna-sempurnanya kitab yang pernah ada. Ya, ajarannya, beritanya, hukum-hukumnya, semuanya merupakan hal yang paling sempurna yang pernah dikaruniakan untuk umat manusia. Maksudnya benar dalam kabar yang disampaikan. Semua kabar Al-Quran benar-benar terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW mengkabarkan Al-Quran sama sunnah derajatnya tinggian mana? Al-Quran, ya. Nah, kita ambil contoh aja dari as-sunnah, dari hadis Nabi SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fihim ar-ruwaybidatu." Qalu wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah? Qala at-tafihu yatakallam fi amri al-'ammah. Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa yang penuh dengan tipu daya. Seorang yang jujur dianggap sebagai pembohong. Seorang pembohong dianggap sebagai orang yang jujur. Seorang pengkhianat dianggap sebagai seorang yang amanah. Seorang yang amanah dianggap sebagai orang yang berkhianat. Dan saat itu ruwaibidah mulai bermunculan, menampakkan eksistensi mereka. Para sahabat bertanya, ya, siapa yang dimaksud dengan ruwaibidah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, orang yang tidak punya kapasitas ilmu tapi ikut berbicara urusan orang banyak. Ya. Enggak punya ilmu agama, ikut ngomong masalah agama, ikut komentar. Ya. Dan ini terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang peramal yang cuma sekedar menerka-nerka, ya. Makanya bahasa-bahasa sebagian orang yang kelihatannya pengen keren begitu katakanlah, ya, sesuai dengan prediksi Nabi SAW. Bukan prediksi ini, bukan. Prediksi itu kan bisa meleset, ya. Iya nggak sih? Iya, bisa meleset. Karena Nabi SAW tidak memprediksi, tidak. Prediksi itu kan memperkirakan, menebak-nebak, mengira-ngira begitu. Nabi SAW tidak begitu, benar-benar memberitakan. Ya, benar-benar memberitakan. Dan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pasti terjadi, pasti benar adanya. Ya, tidak mungkin meleset sebagaimana
yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, entah berita-berita yang terkait dengan peristiwa di dunia ini, entah berita-berita yang terkait dengan peristiwa di alam barzakh, entah berita-berita yang terkait dengan alam akhirat, semuanya pasti terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tada'a bikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Nabi SAW mengatakan, ya, hampir-hampir umat manusia itu menyerbu kalian sebagaimana orang-orang itu sudah siap menyantap hidangan yang ada di hadapan mereka. Jadi kita seperti hidangan, sementara umat-umat lain yang ingin menghabisi kita itu seperti orang-orang yang ingin menyantap makanan itu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang hadir siap untuk menyantap jamuan makan itu. Jadi kalian itu dikeroyok nanti, ya. Kalian akan dikepung oleh umat-umat yang lain yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kondisi kami begitu lemah seperti itu, ya, dikepung, dikeroyok oleh umat-umat yang lain. Apakah gara-gara jumlah kami yang sedikit? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, la bal antum yawma idzin katsir. Enggak. Justru jumlah kalian saat hal itu terjadi sangat banyak. Walakinnakum kagutha isail. Akan tapi kalian seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak punya daya sama sekali untuk melawan arus. Terjadi sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin meragukan akan kebenaran berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin sekarang belum bisa dia nalar. Ya, walaupun mungkin sekarang belum bisa dia masuk ke dalam logikanya. Asalkan hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib dia percayai. Ya, wajib dia percayai tanpa ada keraguan sedikit pun. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka ridailah Islam untuk ridailah agama Islam untuk diri kalian. Ya sudah, puas kita harusnya dengan agama Islam, enggak perlu lagi cari-cari agama yang lain. Dan bahkan mungkin kita sering, ya, mendapati cerita orang-orang yang mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencari kebenaran agama, mereka berkelana dari satu agama ke agama yang lain, pada akhirnya mereka bermuara di agama Islam, ya. Karena memang mereka merasakan betapa sempurnanya agama ini, ya. Benar-benar memberikan hal yang dibutuhkan oleh manusia. Baik bagi dia sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada di dalam Islam kalau dia mau belajar. Karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengutus rasul yang paling utama, dan karenanya pula Allah menurunkan kitab yang paling mulia. Ya, Islam ini dibawa di dalam kitab yang paling mulia dan dibawa oleh Rasul yang paling mulia. Itu Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kalau sudah sebegini luar biasa sempurnanya, apalagi yang kita cari? Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittiba'lah. Ikutilah apa yang sudah diajarkan. Dan tidak usah melakukan kebidahan, tidak usah membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, karena kalian itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal terima jadi, terima beres, lakukan, selesai. Ya. Kewajiban kalian, kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ali bin Abi Talib dan Talhah berkata dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah Islam, ya, agama yang disempurnakan oleh Allah taala adalah agama Islam. Allah telah mengabarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan kepada mereka sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali. Dan Allah telah menyempurnakan Islam sehingga Allah tidak pernah menguranginya, bahkan Allah telah meridhoinya sehingga Allah tidak akan memurkainya selama-lamanya. Sudah sempurna berarti tidak perlu diapa-apakan.
ditambah nggak perlu, dikurangi nggak perlu, dimodifikasi juga nggak perlu. Sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu khawatir tidak mungkin diridhoi. Artinya Islam sudah direstui sebagai agama oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, sehingga tidak perlu lagi cari-cari ajaran yang lain, ya. Hatta sekedar ingin tahu sekalipun. Hatta sekedar ingin tahu sekalipun, sebagaimana hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ketika Umar berusaha membaca apa? Taurat. Ya. Diizinkan tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Musa itu masih hidup, tidak ada pilihan lain bagi beliau kecuali mengikutiku juga. Ya, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diwahyukan Taurat kepada beliau oleh Allah taala, tapi tidak memiliki keleluasaan kecuali untuk mengikuti Nabi SAW. Kalau seandainya beliau hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang bukan Nabi Musa alaihissalam. Asbat mengatakan dari As-Suddi, ayat ini turun pada hari Arafah, dan setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun yang menyangkut masalah halal dan haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, dan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, jadi para sahabat juga memahami bahwasanya ayat ini juga menjadi pertanda akan dekatnya masa wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Walaupun yang memahami surah An-Nasr adalah pertanda akan dekatnya wafat Rasulullah SAW hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ibnu Jarir At-Tabari dan beberapa ulama lainnya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia setelah hari Arafah, yaitu setelah 81 hari. 81 hari itu enggak sampai 3 bulan bahkan, ya. Enggak sampai 3 bulan. 2 bulan kan 60 hari. 3 bulan 90 hari. Berarti ini enggak sampai 3 bulan. Jarak wafatnya Nabi SAW semenjak turunnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Keduanya telah diriwayatkan Ibnu Jarir. Selanjutnya ia menceritakan, Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, Ibnu Fudail menceritakan kepada kami, dan Harun bin Antarah dari ayahnya, ia berkata, ketika turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu pada Al-Hajjul Akbar, pada haji yang besar, yaitu pada Hajjatul Wada', ya, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menangis. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita, tapi jika telah sempurna maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan akan berkurang." Kemudian beliau bersabda, "Engkau benar." Ya. Maksudnya gimana? Bukan berkurang kualitas agamanya, tapi kualitas orang-orangnya. Ya. Tidak ada sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, melainkan pasti akan perlahan turun, pelan-pelan. Ya. Dan puncak kejayaan kaum muslimin, orang-orang Islam, ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan di masa kekhilafan Khulafa ar-Rasyidin, yang kemudian perlahan turun sedikit demi sedikit sampai pada hari kita sekarang ini. Ya. Pengertian tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam mulai begitu dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing di sini, ya, dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu sabda Nabi SAW, "Alladzina yuslihuna ma afsadahun nas," yaitu mereka-mereka yang melakukan perbaikan terhadap perkara yang dirusak oleh manusia. Perkara yang paling dirusak oleh manusia apa? Masalah tauhid, masalah keimanan, masalah akidah. Maka tetap akan ada orang-orang yang berusaha memperbaiki kerusakan masalah akidah ini. Maka akan selalu ada orang-orang yang berusaha memperbaiki masalah keimanan ini, hingga mereka pun luar biasa berdakwah tauhid kepada umat manusia untuk memperbaiki sektor ini yang paling penting.
Nah, maksud daripada gharib, orang-orang yang asing adalah ini, ya. Kita ini alhamdulillah adalah orang-orang yang bermanhaj meyakini bahwasanya dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid, ya. Sehingga kita ngaji dimanapun, asalkan manhajnya salafi, insya Allah nggak akan pernah keluar dari pembahasan tauhid. Insya Allah nggak akan pernah keluar. Kita mau membahas fikih nanti juga sampai ke tauhid juga. Kita mau membahas tentang faraid nanti ketemu tauhid juga. Selalu berusaha mengaitkan segala permasalahan dengan masalah keimanan, dengan masalah tauhid. Karena apa? Karena semuanya tidak akan ada nilainya kalau tauhidnya rusak, ya. Jadi makna gharib, makna asing itu bukan aneh, bukan nyeleneh sehingga kita harus tampil nyeleneh di antara masyarakat kita. Enggak. Kok kamu pakainya kayak gini sih? Nyeleneh sekali. Kan Islam datang dalam keadaan asing. Hah? Saya dianggap asing sama masyarakat, ya biarin aja. Nabi SAW mengatakan di akhir hadisnya, berbahagialah orang-orang yang asing. Saya harusnya bahagia. Ya enggak gitu juga. Ya, itu memahami dengan pemahamannya sendiri. Asing berarti nyeleneh, enggak. Ya. Bahkan Nabi SAW melarang kita mengenakan pakaian-pakaian syuhrah, ya, pakaian-pakaian ketenaran, popularitas. Ya. Artinya apa? Kalau kita ngelihat pakaian satu jenis pakaian langsung teridentifikasi, ya. Atau ketika orang ada yang bertanya tentang kita, yang orang ingat tentang kita cuma tentang pakaiannya aja, ya. Antum kenal sama Pak Fulan enggak? Yang mana ya? Itu yang selalu pakai baju loreng-loreng misalnya, ya. Yang suka pakai jubah batik misalnya, ya. Dia pakainya jubah tapi batik. Dia dikenal karena itu nggak boleh. Ya, itu disebut dengan libas syuhrah, pakaian ketenaran, pakaian kepopuleran, ya. Artinya kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memakai pakaian yang sesuai dengan masyarakat kita saja. Ya, adapun akhwat maka sesuai, ya, tidak masalah. Ya, jangan katakan akhwat ini nggak sesuai dengan masyarakat kita, enggak. Dia memang harus begitu, ya, sesuai syariatnya, ya. Jadi makna daripada gharib adalah alladzina yuslihuna ma afsadahun nas, ya, orang-orang yang melakukan perbaikan pada perkara yang dirusak oleh manusia. Tapi silahkan dikumandangkan adzan salat Isya, nanti kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, satu atau dua paragraf lagi. Penulis berkata dari Tariq bin Syihab, ia berkata ada seorang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat di dalam kitab kalian. Jika ayat tersebut diturunkan kepada kami, yaitu orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu, hari turunnya ayat tersebut, sebagai hari raya. Umar berkata, ayat yang mana yang kau maksud? Orang Yahudi itu berkata, yaitu firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui hari dan tempat ketika ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hari Arafah pada hari Jumat. Demikianlah akhir dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, bukan ayat sembarangan. Ayat yang luar biasa, yang bahkan seorang Yahudi pun paham bahwasanya ayat itu merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala buat umat Islam. Ya, pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini benar-benar sudah sempurna. Ya, sehingga kalau sudah sempurna kita nggak perlu khawatir lagi, udah benar apa belum nih ajaran? Jangan-jangan ntar ada perubahan lagi. Udah benar apa belum ini buat kebaikan kita? Jangan-jangan ntar malah mencelakakan kita. Nggak perlu khawatir begitu lagi. Ya, ini agama sudah dicap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita tinggal melaksanakannya saja. Ya, terima beres, terima jadi. Itu faedah yang pertama, ya, tentang keistimewaan ayat ini. Faedah yang kedua, sekalipun ayat ini istimewa, tapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW untuk menjadikan hari diturunkannya ayat ini sebagai hari raya. Tidak dijadikan hari raya oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tidak dijadikan hari raya oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya,
Di sini Yahudi mengatakan, kami kalau ayat itu turun buat kami, hari turunnya ayat itu kami jadikan sebagai apa? Hari raya. Tapi Umar kebawa enggak sama pernyataan orang Yahudi ini? Enggak. Ya, dia tetap dengan prinsip tidak melaksanakan atau tidak menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ya, berarti ini menunjukkan masalah hari raya juga sesuatu yang bersifat tauqifiyah, yang memang harus ada dalilnya. Sekalipun ayat ini sangat istimewa sebagai ayat pamungkas, turun di hari Jumat, turun di Arafah, ya, turun di Hajjatul Wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan semuanya istimewa tuh semuanya tuh. Ya, momen-momen yang sangat langka terjadi, tapi tetap tidak dijadikan sebagai hari raya, hari yang diperingati paling tidaklah. Ya, tidak dijadikan sebagai hari yang diperingati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Khulafa ar-Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga menunjukkan bahwasannya masalah beragama, masalah beribadah harus benar-benar ada landasannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini merupakan pelajaran yang luar biasa kita dapat di hari ini daripada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Tapi sebelum diakhiri mungkin ada hal yang ditanyakan, ya, terutama hal yang terkait dengan pembahasan kita di hari ini, dipersilahkan. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.